kemanusiaan, insya Allah ada imbalan lebih dari Gusti Allah gitu ya. Kita percaya mawon, kita di sini bekerja, kita beribadah, insya Allah pekerjaan dan hasil dari kerjaan itu kita akan juga klasifikasi dari kebakaran. Kebakaran itu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama A, B, C, dan K. Udah B, C, D ya. A, B, C, dan K. A itu adalah klasifikasi benda padat seperti kertas, kayu, plafon, dan lain-lain. Itu klasifikasi A. Lalu B adalah kebakaran yang bersumber atau dari listrik. Rata-rata kebakaran itu dari listrik. Munculnya di mana? Biasanya listrik itu munculnya di mana, Bu? Lampu masih dari atas. Kecuali untuk alat-alat elektronik lainnya itulah dari bawah. Tapi alat instalasi listrik itu pasti muaranya semuanya dari atas. Orang mungkin ujuk-ujuk gelar gelar kabel gitu kan nggak mungkin. Pasti sumbernya dari atas. Nah itu yang perlu kita waspadai. Jika kita menggunakan listrik, alat-alat elektronik yang berdaya tinggi, itu kalau bisa kabelnya sesuai dengan SNI. Jangan pakai kabel serabut, dibebani untuk dispenser, dibebani untuk kulkas, setrika. Ini biasanya yang piket-piket yang ngetredor. Dia piket-piket, wah ini ngelih dari Magicom, terus gawe apa nih? Bidang karo dispenser. Nah, itu kalau kabelnya tidak sesuai, kalau terbakarnya itu di sini kelihatan nggak masalah. Tapi kalau kebakarannya di daerah atas, terbakar itu ketika terjadi kelebihan daya, itu yang terbakar itu biasanya kabelnya. Kalau NCB-nya itu ada minimal wattnya yang benjeglek itu ada. Tapi kalau ketika tidak mampu konsletingnya itu tidak mampu benjeglek, yang terbakar itu adalah kabelnya. Nah, kalau kabelnya terbakar kelihatan sih oke saja, kalau nggak kelihatan dari atas, itu yang sangat berbahaya. Tidak cuma di kantor ini, tapi di rumah. Monggo diwaspadai terkait dengan hal-hal itu. Karena kita sering menangani hal-hal semacam itu. Yang namanya kebakaran itu yang tadinya kita, alhamdulillah bisa berkecukupan, ketika kebakaran belum langsung. Kayak kemarin di Condong Sampur itu saya juga ikut merebus milih, melas banget, baru pulang dari kebun, pulang anak-anaknya udah nangis, ibunya nangis, bapaknya nangis. Saya hanya bisa memberikan support dan juga bisa mengusahakan bantuan dari pemerintah daerah, karena ada bantuan dari pemerintah daerah. Memang tidak seberapa, tapi insya Allah bisa membantu. Jangan sampai ada oh ini boleh bantuan lah, kok kobong bayu main, jangan seperti itulah. Gue orang gitu kan. Lalu selanjutnya tugas pemadam kebakaran itu tidak hanya memadamkan api, perlu diketahui tidak hanya memadamkan api, tapi apa saja Bapak Ibu, orang mau bunuh diri, tokek moni, pernah nih tokek moni, penuh ular, sarang tawon, kucing di atas pokok, udah parit, udah terlepas sih. Cincin ya, di Cilacap malah ada cincin yang nyangkut di kemaluan. Baru dengar ya? Itu teman saya itu yang menangani, lepuku berwe gede kalau dicekeli apa? Itu ceritanya absurd banget. Itu ada seorang pemuda yang bisa memasukkan cincin ke dalam kelaminnya, penisnya itu, lalu nggak bisa keluar lagi gitu. Belum. C itu adalah benda cair, ya, benda cair atau bahan bakar minyak. Itu contohnya apa? Contohnya ya bensin, solar, oli, dan lain-lain, bahan bakar yang mudah terbakar. Di sini ada cairan yang mudah terbakar, ada etanol, alkohol, itu mudah terbakar. Itu adalah barang-barang yang sangat berbahaya ya Bapak Ibu, karena kita sudah menangani ada kasus dia ketumpahan etanol atau ketumpahan apa namanya itu spiritus, dia itu langsung kan kadang-kadang cuma gede-gede dok,
Padahal yang namanya spiritus atau etanol itu sangat berbahaya karena apinya itu tidak kelihatan kalau kebakaran, hanya terbakar panas dok. Menyalakan api akhirnya dia kesamber. Lalu panik melepas salangnya orang kena, akhirnya kebakar 50% apinya. Itu sampai kayak gitu, artinya kan bahaya sekali. Dan api dari etanol itu kalau kena kulit panas luar biasa. Karena saya juga pernah sih, maksudnya bisa ngiseng nyelip pakai rek malah kobong tangan. Pernah seperti itu pakai spiritus dulu. Jadi teman-teman di sini hati-hati jika di laborat atau dimanapun kita pakai etanol tetap harus hati-hati. Biasanya kalau di laborat kan pakainya celmek gitu, pakai celmek sama pakai penutup kepala lalu sarung tangan latex. Ya itu saran saya hati-hati untuk menggunakan alat-alat tersebut karena yang namanya apes tidak ada dalam kalender. Itu aja. Oke, selanjutnya yaitu C adalah bahan cair. Lalu K apa? K itu adalah kitchen. Kitchen apa? Kitchen dapur. Kenapa dibedakan tidak di benda cair? Yang namanya dapur itu ada, ini sebenarnya kalau kitchen itu klasifikasinya sudah di internasional, di standar internasional. Sebenarnya kalau di Indonesia itu hanya A, B, C, D, K. A, B, C, D, K. D apa? D itu adalah kebakaran benda logam. Biasanya itu di smelter. Smelter tahu nggih, tempat untuk melelehkan besi lalu dicetak untuk menjadi komponen-komponen kapal-kapal besar, mobil dan lain-lain. Itu namanya D, yang klasifikasi D. D apa tadi? Kebakaran benda logam. Ya. Dan itu ada aparatnya sendiri. Oke. Ketika sudah saya jelaskan terkait dengan klasifikasi kebakaran, selanjutnya adalah saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana cara menangani kebakaran dengan menggunakan klasifikasi tersebut menggunakan APAR. Yang pertama di sini kita punya APAR. APAR itu apa Bapak Ibu? Alat pemadam api ringan. Ini ya. Biasanya di APAR ini tidak hanya ada instruksi. Yang kedua adalah tanggal kedaluarsa yang dicek oleh petugas yang bersangkutan atau yang berwenang. Ini labeling sudah di label ya. Tahun kapan? 2021. The Bluetooth device is connected successfully. Tahun 2021 ya. Ini biasanya di sini ada kegunaannya atau klasifikasi untuk apa aja. Dan di sini ada tulisan ABC powder. Intinya ABC itu bukan kopi ABC nggih. Kayak ABC kan produk ABC gitu. Bukan. Ini kalau ada tulisannya ABC powder, ini artinya apa bisa untuk memadamkan klasifikasi kebakaran ABC. Ini itu. Selanjutnya ada tulisan powder. Powder itu adalah material yang ada di dalamnya. Jenisnya powder itu apa? Tepung flour lah. Powder itu adalah serbuk ya. Jadi serbuk atau dry chemical powder biasanya DCP. Lalu ada yang namanya powder dog biasanya seperti itu. Nah, dulunya seperti itu. Lalu saran kami sebelum menggunakan APAR ini dilihat dulu yang pertama indikator tekanan atau pressure gauge. Ini pantome lah bahasa Jawanya nggih. Dilihat pantome ketika dia semakin tekanan yang warna merah. Aduh, kamu suka angin. Tekanan yang warna merah itu adalah kelebihan tekanan. Kalau kelebihan tekanan bahaya nggak? Bahaya. Kalau cara pengoperasikannya, kalau tabungnya nggak fit, dia akan jebol ketika digunakan. Yang kedua, jika berada di sebelah pantunnya ini sebelah ke kiri, ke angka 0, dia artinya tidak ada atau kurang tekanan. Jadi ketika kita gunakan, dia nggak akan keluar ngempos bahasanya. Lalu yang paling baik adalah jalurnya berada di tengah, di warna hijau, itu yang paling baik kita gunakan. Apakah hanya mengecek ini dok? Tidak. Ketika ini tidak pernah disentuh dengan manusia, dirawat dari manusia, pasti ini akan bermasalah. Karena ini yang namanya
powder ketika didiamkan seperti ini dia akan padat di bawah. Jadi ketika ini kok nggak pernah dirawat, lalu ada kedaruratan dipakai, dia bisa saja keluar, tapi keluarnya cuma duduk. Ketika dipencet, dia hanya keluar angin tok. Kalau betul ya? Jadi bagaimana cara merawatnya Pak? Bagaimana cara merawatnya sangat mudah. Yang pertama adalah diambil aparnya. Setelah itu dikocok-kocok ya. Dibalik seperti ini. Dibalik seperti ini dia akan jatuh ke bawah dan terasa kayak ada yang jatuh. Nah, ini sudah terurai semua serbuk yang ada di dalamnya. Setelah itu apa? Baru kita operasikan. Bagaimana cara mengoperasikannya? Sangat mudah. Oh iya Mas, iya nggak mudah, nggak mudah. Yang pertama kita kenali dulu bagian-bagian aparnya. Yang pertama di atas adalah tuas atau apa keran si bubuk pakai. Selanjutnya adalah pin pengunci. Pin penguncinya dari mana? Ini. Sebelum digunakan, ini yang harus dilepas pin penguncinya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah nozzle. Ini namanya nozzle. So, ini selang, nozzle-nya depan ini. Nozzle. Ini. Selanjutnya adalah apa? Pressure gauge atau sumber tekanan, jarum tekanan untuk penunjuk tekanan. Selanjutnya apa? Badan apar. Oke, sebelum kita nanti praktek dan saya jelaskan terkait cara penggunaannya, perlu diketahui apar ini jangan ditaruh di bawah. Karena ketika ditaruh di bawah lantai seperti ini, dia itu akan semakin padat dan kelembaban udaranya akan semakin masuk. Itu seperti itu. Bahasanya ngembun lagi. Lalu jangan sampai kena air, apalagi air asin, karena itu terbuat dari besi. Ketika bertemu dengan air asin maka akan terjadi korosi. Selanjutnya adalah pengecekan keseluruhan tabungnya, badannya, cek seluruhnya. Ada yang janggal apa tidak? Biasanya ketika kita mengecek alat proteksi di bawah ini sudah terjadi korosi. Mungkin orang jebuk, banyak ketika di dalam ini sudah korosi. Itu yang berbahaya. Ketika dia nanti berikan tekanan, dia akan jebol. Kalau jebolnya misalnya nggak ngenangin muka sih nggak masalah. Tapi kalau kita diisi lalu jebol, kita gunakan jebol, bawahnya jebol, dia akan terbang seperti ini kan sangat berbahaya. Orang ketang untuk si Jiloro. Itu ya, itu dari saya. Selanjutnya kita di sini ke penggunaan. Penggunaannya itu sangat mudah. Bisa diingat kata kuncinya PASS atau pas. Itu aja. Yang pertama yang pertama adalah pull the pin. Pull the pin adalah tarik tuas pengunci atau pin pengunci, ditarik seperti ini posisinya gitu. Posisinya jongkok seperti ini gitu. Nyaman. Kalau terjadi kebakaran di desa biasanya terjadi karena tawon, tungku dan lain-lain. Kalau nggak konsleting listrik dan lain-lain. Cara penanganannya, kalau misalnya listrik di atas plafon, itu paling tepat adalah mematikan NCB. Terus matikan NCB, setelah itu apa? Dijebol perniknya, jebol. Itu baru bisa disiram menggunakan air, digebyurakan. Seperti itu. Kalau nggak sampai airnya nggak sampai terlalu tinggi, otomatis kita harus menaiki plafonnya. Itu kalau masih belum gede loh ya Pak. Kalau gede jangan, gede kesomong panik gigal malah repot. Itu kalau di listrik. Kalau di bakaran kitchen kita menggunakan apa? Alat pemadam api tradisional. Contohnya apa? Jika kebakarannya pada kompor yang lalai dipateni dan isinya
Orang juri, orang besar. lalu beseng, apinya itu sampai ke titik nyala. Apinya, minyaknya sampai ke titik nyala. Karena yang namanya minyak itu titik nyalanya berbeda-beda. Kalau bensin kan cepat nyala, solar agak lama, apalagi minyak goreng. Tapi kalau ini sudah terpanaskan, dia akan gampang banget yang namanya menyala. Kalau sudah menyala, titik nyalanya lama, dia itu akan lebih berbahaya jika dipadamkan dengan cara yang tidak tepat. Contoh, nanti ada penggorengan, lalu disiram air, penggorengnya, dia akan ketika apa yang namanya ya, api bertemu dengan air yang suhunya sangat berbeda jauh, dia itu bersifat eksplosif. Eksplosif itu adalah mudah meledak. Ketika air sedikit berstrut gitu, langsung bus. Itu bahaya. Sebenarnya saya ada videonya, tapi nang flash disk di YouTube bawah nanti ada kalau materi itu bahaya seperti itu. Tapi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengulang-ulangnya. Yang caranya adalah menggunakan apa? Alat pemadam api tradisional. Apa itu? Anduk, kain, lalu ondel.